Halo, assalamualaikum sobat diskus. Jumpa lagi di channel ini, channel untuk sharing seputar diskus, mulai dari breeding, racing maupun teman-teman yang hobi ya. Kali ini saya mau sharing untuk ini teman-teman, masalah breeding ya. Jadi untuk breeding ikan diskus ini gampang-gampang susah. Kalau teman-teman sudah dapat kuncinya, sudah tahu rahasianya, pasti akan insya Allah akan lancar ya. Oke, kali ini saya mau share dari pengalaman indukan pertama saya, yaitu pigeon sama ini red melon, sampai lupa. Jadi indukan pertama ini yang bener-bener mengajarin saya gimana cara breeding ya. Kalau di total sih 8 kali dia ngebreed atau bertelur dan gagal, tapi kita pantang menyerah, terus belajar, terus observasi dan cari informasi, dan akhirnya mulai telur yang 9, 10 dan selanjutnya mulai lancar, mulai makin hasilnya makin bagus, hasilnya makin oke. Kan kita terus evaluasi ya, makanya breeding itu teman-teman harus sabar. Kalau sudah mengetahui kuncinya, nanti akan semakin lancar. Kecuali teman-teman beli ini ya, ikan yang sudah produksi udah oke gitu, tapi memang harganya lebih mahal. Kalau saya kan dapat dari Komteng tuh, ya nggak sengaja dia ngeper sendiri, dan makanya itu dia belajarnya lama teman-teman, butuh 8 kali proses, fail terus, dan akhirnya mulai ke 9 dan seterusnya lancar. Oke, langsung saja nanti kita cek video untuk perkembangan telur ya, mulai dari telur sampai dia gendong. Terus ikuti di channel ini. Oke teman-teman, kita langsung ke hari kedua ya, karena hari pertama itu telur masih bening, dan hari kedua telur sudah mulai ke kuning-kuningan ya, kuning telurnya sudah mulai terbentuk teman-teman. Lalu masuk ke hari ketiga, telur sudah mulai ada bintik-bintik hitam, udah mulai berubah menghitam nih. Jadi di hari ketiga ini telur yang jadi udah ketahuan teman-teman, dia mulai menghitam. Telur yang nggak jadi itu biasanya tetap bening atau dia mulai berubah menjadi keputihan. Dan di hari ketiga ini si embrio sudah mulai semakin aktif ya, dia akan mulai tumbuh dan berkembang masih di dalam cangkang telur. Yap, lanjut memasuki hari keempat. Pada hari keempat ini embrio akan terus tumbuh dan dia sudah mulai berkembang di luar cangkang telur teman-teman. Ekornya sudah mulai keluar dan posisinya sudah mulai memutar, kepalanya akan berada di atas dan ekornya akan memutar menjadi ke bagian bawah teman-teman. Oke, pada tahap ini kita harus benar-benar jaga kualitas air supaya dia nggak rontok teman-teman. Nanti dia kan masih menggantung tuh sisa putih telurnya yang ada di kepala, dia akan terus tumbuh dan menggantung di situ sampai nanti dia akan fresh swim ya. Jadi di sini kualitas air harus tetap stabil, tetap bersih supaya anakan gak rontok. Oke, di hari pertama sampai hari keempat ini saya masih memasang jaring. Supaya apa? Supaya dia nggak dipatokin kalau ada putih-putih telur. Jadi dia tetap aman, nggak kepatok sama indukannya. Lalu masuk hari kelima. Hari kelima dia pertumbuhan si larva ini akan semakin sempurna teman-teman. Nah, di sini dia bentuk posturnya akan semakin sempurna, mulai dari bentuk kepala, terus bentuk tulang ekor, terus mulai terbentuk anus, dia akan semakin berkembang. Denyut jantung sendiri juga dia akan semakin cepat nih memompa darah, karena dia
posisi ini udah mulai bagus nih jantungnya teman-teman. Di sini benar-benar saya jaga kualitas air sama suhunya nih supaya dia tetap sehat. Next, memasuki hari ke-6. Di sini mulai saya lepas pagernya teman-teman, karena beberapa sudah ada yang ketiup dan terbang. Nah, ini saat yang paling tepat untuk melepas pagar. Di sini pertumbuhan akan semakin bagus, mulut sudah terbentuk, denyut jantung semakin sempurna, makin berdetak kencang ya. Dan posisi di sini insang juga sudah kelihatan jelas, sudah terbentuk dengan sempurna. Dan memang di hari ke-6 ini ada beberapa yang 1-2 sih udah terbang, tapi sindukan ini akan menangkap dan mengumpulkannya kembali. Makanya di hari ke-6 ini pagar saya copot supaya larva-larva yang terbang ini dikumpulkan kembali dan digabungkan oleh indukannya. Nah, di sini saya melihat tipikal indukan diskus pigeon sama red melon saya ini membagi tugas nih. Yang si betinanya dia bakal ngumpulin dan menjaga posisi anaknya supaya tetap diam di kon, sementara yang jantan dia akan muter-muter nih ngumpulin anakannya, lalu ditaruh atau ditempelkan kembali di tempat kon yang ditungguin betina nih. Jadi agak unik sih ini, bagus kerjasamanya nih. Dan jangan lupa di sini poin penting dalam penetasan ini, setelah menetas kondisi air tetap harus stabil di pH yang sama, TDS yang sama, suhu yang sama, supaya si rayakan ini nggak gugur ya. Untuk antibakteri dan jamur, dari pertama nelur sampai Freesium ini saya masih tetap pakai Medfish Egg Pro nih teman-teman. Kalau memang nggak punya Egg Pro, ada solusi bisa pakai Methylene Blue, tapi menurut saya sih Egg Pro ini lebih bagus kualitasnya. Memang sih lebih mahal sedikit ya, agak lebih mahal, tapi lebih efektif nih dalam menjaga sterilisasi air, sehingga rayakan sampai saat ini tidak ada yang meredel nih teman-teman. Oke, lanjut hari ke-7 teman-teman, saat yang paling kita tunggu-tunggu ya, saatnya Freesium. Nah, ini saat ini juga termasuk waktu yang krusial saat Freesium ini ya teman-teman. Jadi bukan hanya waktu penetasan, jadi setelah dia menetas, waktu Freesium ini adalah kunci keberhasilan. Ini udah berenang semua total, konnya sudah bersih ya, sudah terbang semua. Dan si pejantan ini tadinya pinter nih, dikumpulin di pojokan. Betinanya lalu coba menggiring anakannya juga, dikumpulin semua nih ke pojokan supaya nggak capek ya dia untuk ngejar-ngejar. Kadang-kala kan waktu berenang kalau nggak dikumpulin di tengah kan susah tuh. Jadi akalnya ini kayaknya oke juga nih, dikumpulin di pojokan semua, terus dihadang nih dua-duanya nih sampai dia mau gendong. Nah, di sini biasanya saya bantu teman-teman supaya cepat gendong, saya turunkan ketinggian air. Nah, waktu kita turunkan ketinggian air, otomatis kualitas air harus makin diperhatikan ya, karena dengan volume air yang semakin kecil ini titik jenuh air makin tinggi. Jadi volume pergantian air saya biasanya 2 kali nih, pagi sama sore. Dan saat hari ke-8 ini adalah momen-momen spesialnya, yaitu si anakan atau rayakan ini totally
sudah mulai gendong teman-teman. Oke teman-teman, jadi begitulah step-step untuk rayakan waktu menetas sampai dia gendong ke indukan. Selamat mencoba dan semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika informasi ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video tutorial atau tips-tips yang saya bagikan di kesempatan mendatang. Yo, salam Viva Diskus.